Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Munada Ardenahara. Pada video ini, saya akan mempresentasikan salah satu teori sastra, yaitu deconstruction, yang dipelopori oleh Jacques Derrida. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu dekonstruksi. Dekonstruksi adalah pendekatan dalam membaca dan memahami teks yang menolak gagasan tentang makna yang tunggal dan final. Menurut Jacques Derrida, makna dalam teks tidak pernah benar-benar stabil karena bahasa selalu bekerja melalui hubungan antar kata yang saling bergantung dan saling merujuk satu sama lain. Akibatnya, makna tidak hadir secara utuh, melainkan terus bergeser dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan penafsiran. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menghancurkan teks, melainkan untuk membongkar asumsi-asumsi tersembunyi yang selama ini dianggap wajar. Dekonstruksi menunjukkan bahwa teks seringkali membangun klaim makna tertentu, tetapi pada saat yang sama justru mengandung kontradiksi dan ketegangan internal yang melemahkan klaim tersebut. Dengan demikian, teks tidak pernah sepenuhnya konsisten atau transparan. Dalam dekonstruksi, niat pengarang bukanlah sumber utama makna. Setelah teks ditulis, makna muncul dari cara bahasa di dalamnya bekerja, termasuk melalui ambiguitas, oposisi, dan ketidaksinambungan. Oleh karena itu, pembacaan dekonstruktif tidak mencari satu kesimpulan akhir, melainkan membuka ruang bagi pembaca yang kritis dan beragam terhadap teks. Lalu, bagaimana teori ini bisa muncul? Dekonstruksi lahir dari kritik Barat terhadap pemikiran Barat klasik, terutama dari gagasan-gagasan yang berkembang dari Plato hingga René Descartes. Pemikiran modern awal ini sangat mempercayai kebenaran objektif, kekuatan rasio, dan anggapan bahwa makna bersifat tetap dan stabil. Cara berpikir ini berasumsi bahwa realitas dapat diketahui dan dijelaskan secara jelas melalui pemikiran yang rasional. Namun, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sejumlah pemikir mulai mempertanyakan asumsi-asumsi tersebut. Filsuf seperti Friedrich Nietzsche dan Martin Heidegger menantang gagasan tentang kebenaran absolut dan universal. Sementara perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya teori Albert Einstein, menunjukkan bahwa waktu dan realitas tidak bersifat tetap, melainkan relatif. Akibatnya, pemikiran intelektual pada abad ke-20 semakin skeptis terhadap makna yang stabil, dan pertanyaan utama pada masa itu adalah, apakah kebenaran benar-benar bersifat tetap atau selalu berubah? Dari mana asal teori ini berasal? Nah, dekonstruksi dapat ditelusuri dari strukturalisme. Strukturalisme memandang dunia sebagai sistem tanda yang menghasilkan makna melalui hubungan antar elemen di dalamnya. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh teori linguistik Ferdinand de Saussure yang menjelaskan bahwa makna terbentuk melalui hubungan antara dua unsur, yaitu penanda atau signifier seperti bunyi atau bentuk kata, dan petanda atau signifier seperti yaitu konsep dalam pikiran. Hubungan antara penanda dan petanda bersifat arbitrary, yang artinya tidak terdapat hubungan alamiah atau langsung antara bahasa dan realitas. Oleh karena itu, makna tidak muncul dari rujukan langsung, melainkan dari perbedaan antara tanda-tanda dalam sistem bahasa itu sendiri. Dekonstruksi berangkat dari gagasan strukturalisme, tetapi kemudian melangkah lebih jauh dengan menolak anggapan bahwa sistem bahasa mampu menghasilkan makna yang stabil dan final. Sebagai bagian dari post-strukturalisme, dekonstruksi mengkritik fokus strukturalisme pada pencarian pola, aturan, dan oposisi biner yang dianggap menopang makna teks. Meskipun tetap mengakui pentingnya bahasa dan perbedaan,
Dekonstruksi menunjukkan bahwa sistem-sistem tersebut justru seringkali gagal mempertahankan konsistensi makna. Dalam sudut pandang dekonstruksi, petanda tidak pernah berhenti pada satu makna tertentu, melainkan terus bergerak menuju penanda lain, membentuk rantai makna yang tidak berujung. Melalui pembacaan yang cermat, dekonstruksi mengungkapkan bahwa struktur dan pola dalam teks tidak menghasilkan kepastian makna, tetapi justru meningkat ketidakstabilan, kontradiksi, ambiguitas, serta berbagai kemungkinan penafsiran. Selanjutnya kita akan membahas tiga konsep utama pada teori ini. Yang pertama adalah oposisi biner. Teks dan pemikiran Barat sering disusun melalui oposisi biner, yaitu pasangan konsep yang berlawanan, seperti baik atau buruk, putih atau hitam, laki-laki atau perempuan, dan rasional atau irasional, emosional. Dalam oposisi ini, salah satu biasanya dianggap lebih tinggi dan lebih penting, sementara sisi lainnya dipandang lebih lemah atau sekunder. Dekonstruksi mengkaji hierarki ini dan berusaha membongkarnya dengan mempertanyakan mengapa satu istilah diutamakan dibanding istilah yang lain. Melalui pembacaan yang cermat, dekonstruksi menunjukkan bahwa istilah yang dianggap lebih lemah justru diperlukan agar istilah yang dominan dapat wujud dan bermakna. Dengan demikian, oposisi biner tidak bersifat alami atau stabil, melainkan hasil dari konstruksi yang rapuh. Kedua, logosentrisme adalah cara berpikir yang meyakini bahwa bahasa memiliki pusat makna atau kebenaran yang stabil dan dapat ditemukan secara pasti di dalam teks. Dalam pandangan ini, makna dianggap selalu hadir secara utuh, sehingga penafsiran yang berbeda sering dilihat sebagai penyimpangan dari makna yang sebenarnya. Dekonstruksi menolak anggapan tersebut dengan menunjukkan bahwa bahasa tidak memiliki pusat makna yang tetap, karena makna selalu terbentuk melalui hubungan dan perbedaan antar kata. Akibatnya, setiap usaha untuk menetapkan makna final akan selalu terbuka untuk dipertanyakan, sebab makna bersifat tidak stabil dan terus bergeser sesuai dengan konteks. Ketiga, différance adalah istilah yang diciptakan oleh Jacques Derrida untuk menjelaskan bahwa makna dalam bahasa tidak pernah bersifat tetap, melainkan selalu berbeda dan tertunda. Sebuah kata tidak memiliki makna karena dirinya sendiri, tapi karena perbedaannya dengan kata lain dalam sistem bahasa. Pada saat yang sama, makna juga selalu tertunda karena setiap usaha untuk mendefinisikan sebuah kata akan merujuk pada kata yang lain, yang kemudian membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Proses ini menyebabkan makna tidak pernah hadir secara utuh atau selesai, melainkan terus bergerak dalam rangkaian rujukan yang tidak berujung. Melalui konsep différance, Derrida menunjukkan bahwa bahasa tidak mampu menghadirkan makna yang final, karena makna selalu terbentuk melalui relasi, perbedaan, dan penundaan yang terus-menerus. Sehingga setiap penafsiran terhadap teks selalu terbuka untuk dipertanyakan dan ditafsirkan ulang. Pada bagian akhir, kita akan membahas tentang penerapannya. Seperti apa penerapannya? Kita di sini akan membahas salah satu cerita rakyat, yaitu Timun Mas. Dalam pembacaan dekonstruktif, cerita rakyat Timun Mas, ada tokoh itu yang selama ini diposisikan sebagai tokoh yang baik dan penuh kasih sayang, justru dapat dibaca secara problematis, terutama ketika melanggar perjanjian dengan Buto Ijo saat tiba waktu penyerahan Timun Mas. Pada satu sisi, tindakan ibu sering dibenarkan sebagai bentuk kasih sayang dan upaya melindungi anaknya. Namun, pada sisi lain, pelanggaran terhadap perjanjian tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara nilai moral yang dijunjung dan tindakan yang dilakukan. Ibu menempatkan dirinya sebagai pihak yang benar secara moral, sementara Buto Ijo sepenuhnya dikonstruksikan sebagai tokoh yang jahat. Padahal dalam konteks perjanjian, Buto Ijo justru menuntut haknya yang sebelumnya telah disepakati. Melalui dekonstruksi,
Oposisi bintang antara ibu sebagai simbol kebaikan dan buto hijau sebagai simbol kejahatan menjadi tidak stabil karena teks secara tidak langsung memperlihatkan bahwa tindakan yang dianggap baik juga mengandung unsur pengingkaran dan ketidakadilan. Dengan demikian, makna moral dalam cerita Timun Mas tidak lagi tunggal, melainkan terbuka terhadap penafsiran yang lebih kompleks, di mana kebaikan dan kejahatan tidak dapat dipisahkan secara tegas dan saling bergantung satu sama lain. Melalui dekonstruksi, kita diajak untuk melihat teks secara lebih kritis dan terbuka, serta menyadari bahwa makna tidak bersifat mutlak. Teori ini membantu pembaca memahami bahwa teks selalu memiliki kemungkinan penafsiran yang beragam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.